Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dokter Kito Besamo Kito Sehat. Kita lanjutkan perbincangan kita masih terkait dengan bahaya obesitas. Nah, Syifa ingin bertanya nih dok ke Dokter Wenti, gimana sih dok pemeriksaan apa aja yang harus dilalui oleh seorang pasien kalau misalnya dia udah curiga bahwa dia ini overweight atau obesitas dok? Oke, jadi pertama yang di awal tadi ya, IMT indeks massa tubuh itu adalah patokannya, karena kita akan ambil klasifikasi dia obesitas atau tidak, obesitas tingkat 1 atau tingkat 2 dari mana, dari klasifikasi IMT tadi ya. Jadi kita ukur dulu berat badannya, lalu kita bagi dengan tinggi badannya dalam meter persegi ya. Lalu bisa juga dengan lingkar perut. Lingkar perut itu untuk mendeteksi apakah pasien atau orang tersebut mengalami obesitas sentral atau tidak. Jadi obesitas sentral adalah obesitas atau kegemukan atau penumpukan lemak pada bagian perut biasanya. Kalau paling sering dilihat tuh biasanya pada laki-laki ya, pada bapak-bapak, laki-laki yang perutnya buncit. Nah, itu biasanya resiko tingginya terjadi obesitas sentral. Apakah sama obesitas dengan obesitas sentral? Sama ya, cuma bedanya penumpukan lemaknya lebih terpusat di perut ya, dan bahayanya sama bahayanya. Bisa menyebabkan penyakit jantung koroner, diabetes mellitus, bahkan sampai ke kanker tadi ya. Bahayanya sama. Lalu apalagi yang harus diperiksa ya? Kita udah dapat nih diagnosanya, oke ternyata pasiennya obesitas. Maka apa yang harus dilakukan? Tadi kita akan lakukan anamnesa, wawancara dengan pasiennya. Kita tanya bagaimana pola makannya, pola aktivitas fisiknya, olahraganya kapan aja, kemudian kegiatan hari-harinya apa aja, lalu tidurnya seperti apa, ada tidak stresnya, karena itu akan saling mempengaruhi. Tadi ada disinggung Dr. Bella ya bahwa obesitas akan membuat dampak psikologis. Ternyata psikologis, stres pada seseorang itu juga bisa meningkatkan daya nafsu makan seseorang. Oh, berarti saling menyebabkan. Saling menyebabkan. Jadi ada feedbacknya jadi ya. Jadi kayak circle dia ya. Jadi kayak lingkaran. Nah, itu juga akan ditanyakan. Jadi apakah ada stresornya, stresnya ada tidak? Itu harus diperbaiki karena tadi akan mempengaruhi hormonnya. Jadi kita kenal ya di awal tadi ada namanya hormon lapar, itu namanya hormon ghrelin. Kemudian ada namanya hormon kenyang, untuk rasa kenyang itu namanya hormon leptin. Jadi ketika kita stres terjadi ketidakseimbangan hormonal tersebut. Biasanya hormon ghrelin tadi, rasa lapar tadi akan meningkat dan menekan si hormon leptin tadi. Biasanya ya, yang lagi stres itu biasanya pengen makannya manis-manis, benar kan? Yang gurih-gurih ya, pengennya rebahan aja. Nah, itulah akan meningkatkan resiko terjadinya obesitas. Udahlah kita tanya, lalu kita lakukan pemeriksaan fisik. Perlu dilakukan pemeriksaan fisik? Jawabannya perlu ya, untuk melihat apakah ada komplikasi atau sudah ke arah komplikasi belum. Komplikasinya apa? Misal ada stretch marks ya di perutnya, karena kan tadi terjadi kegemukan. Pada ibu hamil biasanya terjadi ya, karena tiba-tiba badannya membesar. Nah, itu akan membentuk stretch mark. Kemudian apakah ada pembengkakan, misalnya udem atau pembengkakan pada kaki, karena itu akan menjerumuskan ke arah komplikasi mungkin penyakit jantung ya, atau mungkin ke arah penyakit yang lainnya. Jadi agak runtutannya dari A sampai Z seperti itu. Tapi dari yang dokter jelaskan tadi sebenarnya cukup jelas ya dok, tanda-tandanya seperti perut buncit atau adanya stretch mark itu bisa dilihat oleh masyarakat awam sebenarnya. Jadi bisa menjadi salah satu untuk deteksi dini bagi masyarakat di rumah yang mungkin udah curiga nih apakah udah berlebih atau belum, jika memang belum bisa memeriksakan ke dokter. Tapi yang paling baik periksa ke dokter ya dok ya. Kalau misalnya dari dokter sendiri gimana dok untuk mendiagnosis secara klinis, apakah ada pemeriksaan laboratoriumnya atau bagaimana dok? Oke, jadi kalau misalnya untuk pemeriksaannya ya, kalau pasien datang ke vaskes atau ke dokter dengan keluhan obesitas, itu sampai saat ini saya belum pernah ketemu ya. Biasanya adalah selintas. Jadi pasiennya berobat, kita lihat oke, sepertinya obesitas. Kita lihat lagi di resumnya, berat badannya berapa, tinggi badan, dapat nih kayaknya obesitas pasiennya. Baru kita lakukan edukasi. Tapi pasiennya yang sadar diri bahwa dia mengalami obesitas dan sepertinya harus mendapat penanganan dari dokter, itu jarang banget. Bahkan sampai nggak ada nggak dok? Sampai sekarang ada nggak yang sampai berobat sekarang obesitas? Saya di vaskes belum pernah ya. Belum pernah, berarti kesadarannya rendah banget ya dok ya? Jadi biasanya kita yang inisiatif ya, kita lihat pasiennya, oke pasiennya
kayaknya ada resiko kegemukan, jadi harus diedukasi. Nah, kalau yang datang dengan obesitas jarang. Oh, nggak ada sama sekali. Biasanya tuh dia suka bilangnya, ini saya biasa pakai baju kekecilan dok, gitu ya. Terus minta ditimbang, tahu-taunya melonjak, biasa gitu ya dok ya. Ya kan? Oke, berarti keluhan-keluhannya nggak banyak yang nggak disadari ya dok ya. Kalau misalnya udah komplikasi, udah parah, baru mereka berobat ke vaskes biasa. Yang sudah ada penyakit. Udah ada penyakit. Penyakitnya sudah ada penyakit, entah bawaannya diabetes, mungkin atau tensinya yang tinggi. Nah, barulah dia berobat. Oke, baik dok. Mungkin kita lanjutkan ya dok ya perbincangan kita di slide tadi ya dok ya. Oke, jadi ini cara mengukurnya ya, tadi udah disinggung-singgung ya. Berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan meter persegi, artinya tinggi badannya dikali 2 ya. Nah ini ya, untuk normalnya 18,5 sampai dengan 25 ya, atau 24,9 nanti. Kalau gemuk atau overweight lebih dari 25 sampai 27, ini skalanya nanti. Yang perutnya juga nih untuk mendeteksi obesitas sentral ya pada laki-laki dan perempuan. Jadi kalau laki-laki boleh nih di rumah kalau ada meteran jahit atau apa, boleh diukur di perutnya lebih dari 90 cm. Kalau laki-laki oke, berarti mungkin kayaknya saya obesitas sentral ini. Apa nih yang harus dilakukan? Kan sering bingung ya, apa yang harus dilakukan, ngapain aja. Boleh konsultasi ke vaskes terdekat ya, ke dokter keluarga boleh, ke puskesmas boleh, atau ke klinik boleh ya. Akan lebih baik mungkin kalau untuk lebih bagusnya lagi ke dokter gizi klinik ya. Oke, ini klasifikasinya ya berdasarkan WHO sama nasional. Kurang lebih mirip-mirip, boleh dijadikan patokan. Nah, untuk anak-anak tadi, selain melihat IMT, harus lihat juga di kurva WHO-nya atau Z-score-nya. Berdasarkan jenis kelamin ya, karena perempuan dan laki-laki pada anak berbeda kurvanya. Kemudian usianya juga. Jadi memang kenapa dok kalau anak-anak obesitas? Kan anak-anak masih masa pertumbuhan. Nah sering jadi pertanyaan seperti itu ya. Jadi sebenarnya anak-anak yang mengalami obesitas itu juga tidak baik. Tidak baiknya kenapa? Padahal masih masa pertumbuhan loh katanya. Jadi kalau anak yang mulai obesitas dari usia dini, ketika dia dewasa, resikonya bisa sampai 70% akan mengalami obesitas juga. Jadi intervensi atau perubahan obesitas pada anak itu harus dimulai sejak dini. Tapi karena dia lagi masa pertumbuhan, maka intervensinya tidak boleh yang ketat, tidak boleh yang ekstrim. Ekstrim itu seperti apa? Misal diet. Nah, pada anak-anak kan tidak boleh dilakukan diet ya, karena dia masih masa pertumbuhan. Katakanlah kita lakukan intervensi ringan pada anak usia di bawah 5 tahun. Lihat obesitasnya dari kurva ya, ternyata kurvanya sudah di garis kuning, sudah 3 bulan atau 4 bulan kuning terus gitu kan, sudah overweight, dia obesitas. Maka intervensinya yang pertama yang ringan aja, di bawah 5 tahun yang ringan aja. Pertama, pola makannya dilihat, makanannya anaknya apa aja, apakah anaknya suka mengkonsumsi junk food, kemudian susunya sudah berlebihan atau tidak, kemudian asupan makanannya itu kalorinya yang seperti apa, lalu aktivitas fisik pada anak itu juga harus dilihat, dia suka main nggak. Kemudian sering diajak bermain aktivitas fisik yang melepaskan kalori. Itu penting. Kenapa dimulai sejak dini? Karena kita harus mengatur pola makan dan pola kegiatannya sampai dewasa nanti. Artinya menciptakan habit atau kebiasaan. Dan itu harus dimulai sejak dini. Kalau dia sudah usia sekolah gimana intervensinya? Kalau usia sekolah dia lebih tricky lagi. Karena apa? Anaknya sudah paham, sudah bisa diajak komunikasi. Berarti kita harus menyesuaikan dengan kegiatan sekolahnya, kegiatan hari-harinya. Dia ada les, ada sekolah, kalorinya harus disesuaikan, makanan juga harus dirubah. Jadi apapun namanya, obesitas itu mau dari bayi, mau dari anak-anak maupun dewasa itu tidak baik dan harus segera diperbaiki, ya. Oke, ini ya pola makannya. Jadi tata laksananya itu bukan hanya di pola makan, tapi ada pola aktivitas fisik, pola emosi makan, pola tidur. 4 ini menjadi patokan untuk dilakukan intervensi atau perubahan pada gaya hidup si pasien obesitas. Kita mulai dari yang paling sering dulu, pola makan ya. Nah, kalau dari Kemenkes sendiri ada namanya isi piringku ya. Jadi di sini karbonya, protein hewaninya, sayurnya itu harus seimbang ya. Jadi nggak boleh timpang sebelah nanti yang karbonya lebih banyak nanti kan. Terus anjuran konsumsi gula, garam, dan lemak juga harus dibatasi, terutama kalau sudah menderita obesitas ya. Ini ya,
maksimal 4 sendok makan gula dalam 1 hari, bukan 1 kali makan, dalam 1 hari ya. Kemudian kalau garam 1 sendok teh garam, kalau minyak juga 5 sendok makan minyak ya. Nah, ini apa yang harus dilakukan bila Anda obesitas? Pertama, pola makan. Diet rendah energi seimbang dengan pengurangan energi 500 sampai 1000 kilokalori dari kebutuhan sehari-hari. Caranya gimana? Yang pertama, kurangi konsumsi karbohidrat kompleks seperti nasi, roti, kentang, jagung dan sereal. Boleh, tapi porsinya harus dikurangin ya. Kemudian hindari konsumsi gula pasir, gula merah, yang manis-manis tadi ya, karena idealnya hanya 4 sendok makan sehari ya. Lalu ini harus makan dengan pola piring teh tadi ya, yang sayurnya setengah, kemudian sepertiganya adalah karbo dan sepertiganya lagi adalah protein. Lalu kurangi konsumsi lemak seperti makanan yang digoreng, tadi udah dibahas Dr. Bella ya, makanan yang gurih-gurih tadi, gorengan, martabak, mungkin santan ya, karena apa? Dia tinggi lemaknya ya, dan susah diserap oleh tubuh. Jadi akan menumpuk lemaknya di dalam tubuh. Lalu utamakan konsumsi protein rendah lemak. Contohnya apa? Yang paling sering, yang paling gampang telur, ya. Jadi nggak harus yang mahal-mahal harus ikan salmon dok, enggak ya. Jadi boleh ikan yang lain juga nggak apa-apa, ikan lele boleh, ikan kembung juga boleh ya. Yang senyamannya aja. Kalau nggak bisa ikan boleh makan telur, ayam, ya. Tapi bukan ayam, ya ayam fried chicken gitu ya, itu kan Ayam cepat fast food saji, gitu ya, ya Dok, bukan ya. fast food ya. Telur juga nanti ternyata telur di burger. Kayak ini telur sendiri ya, bukan yang fast food ya. Kemudian jadikan buah utuh sebagai makanan selingan. Kenapa buah utuh? Karena kita takut kalau dibuat jus itu kan seratnya udah nggak ada ya, gulanya tinggi. Oh, berarti kalau di jus gulanya lebih tinggi. Iya, dari sari buah itu gulanya sudah tinggi dan dia tidak ada seratnya, jadi dia tidak akan mengenyangkan. Kalau Itu. di smoothies gitu dong gimana dok? Kalau di smoothies kalau nggak pakai gula, ya itu yang jus tadi ya. Jadi dia kan tidak ada seratnya, artinya cuman cepat dia masuk. Akhirnya tidak mengenyangkan, tapi gulanya tinggi ya dok. Iya. Berarti nggak selalu Jadi, baik ya dok? benar, jadi alangkah lebih baik makan dengan buah utuh. Itu biasanya untuk yang diet-diet sebenarnya ya. Tapi kalau untuk awal-awal bagusnya buah potong aja. Karena kan pas proses mengunyah, kita kan akan menciptakan rasa sensasi kenyang. Dari sana ya. Kemudian banyak minum air nih, ini penting. Kalau lagi lapar, coba deh sering-sering minum air. Kenapa? Dia bisa menipu si hormon tadi. Jadi menciptakan rasa kenyang, padahal yang diminum adalah air. Dan dia tidak akan menambah berat badan atau kalorinya. Lalu perbanyak konsumsi sayur yang diolah dengan cara direbus atau ditumis ya. Kemudian hindari buah berenergi tinggi. Ini kita bilangnya buah musiman biasanya ya. Apa aja buah musiman? Durian ya. Kemudian biasanya manggis nih. Mangga, sawo, cempedak, serikaya. Nah, itu yang rata-rata gulanya, kalorinya tinggi. Jadi buah itu baik memang, tapi harus dilihat porsinya. Porsinya untuk kemana. Kemudian ini yang fisik ya, pola aktivitas fisik minimal lakukan 30 menit setiap hari. Jadi olahraga itu kalau untuk penderita obesitas kita nggak sarankan untuk lakukan aktivitas yang berat. Yang penting adalah kuncinya konsisten. Konsisten adalah rutin, berarti nggak boleh sebentar males, sebentar enggak, nantilah bulan depan lagi, sebulan cuma sekali, enggak ya. Jadi 30 menit setiap hari atau mungkin 3 sampai 5 kali seminggu dalam durasi 30 menit. Boleh jogging-jogging santai ya, nggak harus yang maraton 5K ya, nggak harus maraton kemana-mana. Pokoknya jogging-jogging mungkin, kemudian atau treadmill sebentar 30 menit sampai 1 jam itu boleh ya. Jadi jangan memaksakan karena badannya kan masih dalam gemuk ya. Jadi kan beraktivitas sendiri pun agak susah. Jadi usahakan yang ringan-ringan dulu karena bertahap, melakukan aktivitasnya secara bertahap. Atau minimal jalan 10.000 langkah per hari. Yang suka ke mall boleh nih pakai smartwatch yang ada menghitung langkahnya. Jalan di mall kan lebih enak kan, lebih banyak yang dilihat. Lihat-lihat ya, Dok. Tapi satu, jangan sambil minum kopi. Nanti takutnya sambil minum kopi, minum jus ya. Iya, bener, Dok. Sama aja.
Nah, ini ada lagi ya, jenis latihan fisik yang dapat dilakukan, bisa aerobik, anaerobik. Ya, latihan disesuaikan dengan denyut nadi maksimal menurut usia, kemudian dinaikkan secara bertahap. Jadi itu tadi, tidak boleh memaksakan harus lagi musim pedal, lagi musim tenis, itu kan lumayan berat ya aktivitasnya ya, gak boleh dipaksain, jadi harus bertahap dan harus disesuaikan. Makanya saya bilang, kalau teknologi udah canggih sekarang, boleh gunakan smartwatch-nya gitu kan untuk mendeteksi denyut jantung dan denyut nadinya, kira-kira batas maksimalnya seberapa. Karena sering kejadian orang-orang yang ketika olahraga malah kolaps dia. Karena tadi bebannya itu pacu jantungnya berlebihan karena aktivitas olahraga tadi. Makanya harus disesuaikan dengan kondisi tubuh. Gak boleh yang FOMO yang berlebihan tadi ya. Kemudian ikuti prinsip latihan baik, benar, teratur, dan terukur. Intinya untuk aktivitas fisik memang harus BBTT. Baik, benar, teratur, dan terukur. Jadi baik, benar itu benar nih bagaimana kita cara melakukannya. Baiknya, kemudian benar dan teratur. Teratur itu tadi 30 menit sehari misalnya ya. Dan terukur, harus terukur. Kalau nggak terukur itu namanya bukan olahraga. Maksudnya apa dok? Nyapu, ngepel itu kan aktivitas ya. Tapi itu bukan olahraga karena dia tidak terukur. Oke, Ya. baik. Berarti memang harus di bawah pengawasan dokter Benar. juga ya dok ya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi kita setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Dokter Kito, bersama kita sehat.